Kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya. Asik. Nggak tahu juga sih yang kita bahas selama ini ada hikmahnya apa enggak buat teman-teman ini. Ya, faedah dan faedah nggak tahu juga ya. Aduh mbak haus mbak ya? Banget. Belum mulai nih mbak, sudah haus banget. Iya dia haus karena sudah tiga kali kita wacanain itu sedihnya. Iya. Capek, PHP mulu. Iya, berapa kali diajak, tahu-tahu nggak bisa. Enggak sih, saya sih nggak bisa. Iya. Sudah di silent. Sudah. Ya. Oh belum, kayaknya sebentar. Gebetan, Oke. gebetan diinfoin dulu. Iya. Kita kan dua pria jomblo, nak mau kita ada Iya. gebetan. HP Oke. pun nggak masuk pun paling dari apa kek? Grup. Grup. Kalau enggak SMS provider. Ya. Betul. Atau enggak notif orang live Instagram. Anda Itu aja grup-grup kerja yang sudah tidak di kerjaan gitu kan. Lucu. Jujur. Sedih loh saya dengar. Iya. Oke, kali ini kita dapat bintang tamu lagi cewek guys. Asik. Jomblo nggak mbak? Alhamdulillah baru kemarin putus. Kita Itu tuh memang memang nih, aku suka nih kayak gini nih. yang kita Aduh. undang tuh memang yang baru-baru putus. Heeh. Jadi satu frekuensi sama kita ya kan. Gitu ya. Nah, yang Anda mencari rezeki di atas penderitaan orang lain. Lebih tepatnya sih, iya. ya, Saya ini menjual kesedihan. kita itu tidak munafik. Memang mencari kesedihan. Maaf ya Pak, Anda. minum Iya. lagi. Iya. Harus betul binanya. Belum perkenalan diri, minum sudah berkali-kali nih. Kenalin. Terasa kayak beban Karena gitu. beban yang panas ada di dada itu kayaknya keluar, makanya harus minumin. Iya. Apa nih? Kenalan. Ya kenalan dulu dong siapa Dong. namanya. Hai. Kenalin nama saya Hesti. Saya ya. Iya. Ya, Hesti Pradipta, dipanggilnya Hesti aja. Atau ngengeng. Atau ngengeng karena saya cadel. Itu panggilan gue aja udah pada dulu dari dulu. Iya, dan di studio pun juga jadinya ngengeng gitu. Aku pun nggak tahu. Ngengeng. Kurang jauh main sama dia. Dia kalau ditanya mau naik apa? Hesti, motor. Hah? Ngengeng gitu. Nah, biar ada R-nya ya. Iya. Luar biasa emang. Oto kalau orang Banjar ngomong oto gitu Ngeng-ngeng. lama. Aman. Oke. Oke. Esti ini lama sudah kita nggak ketemu ya kan? Iya, aku lama banget gak ketemu dia. Ada berapa tahun ya? 3 tahun, 4 tahun ya? Ya, lebih deh. Terakhir aku di studio kapan tuh? Kan Ya. aku sering minjem baju. Iya, kalaupun ketemu paling ketemu di jalan. Iya. Nggak pernah langsung kayak gini ngobrol Iya dulu. benar. Pas sama Irfan itu 2020 ya? 2019 deh. 2019. Sebelum pandemi. Ya, jauh Sebelum sebelum pandemi. pandemi. Pokoknya Iya, pasar segar jauh, itu masih jauh rame. sebelum pandemi. Oh, betul. Oh iya, kita ketemu pesannya. Pasar segar pokoknya masih rame. Itu udah terakhir kita ketemu. Iya, pertama kali ketemu kali. Pertama kali ya? Abis Pertama itu kan kali. nggak pernah lagi ketemu. Iya. Pernah. Di rumah Mega. Ya itu kan sering kan? Oh iya. Seringnya di situ kan? Oh, iya, pokoknya semenjak pokoknya Anda nggak Dia diajak ngomong ya. Lagi apa kalau anak zaman sekolah itu lagi ketemu sama teman-teman lamanya? Iya. Mengulik kisah lama. Iya sih. Ya itu Apa-apa. pokoknya sebelum aku berangkat sama Rinda. Iya pokoknya gitu deh. Iya pokoknya abis itu kan nggak lama kamu kerja Pindah, sama Rinda ah. kan. Nah itu abis itu nggak ketemu lagi. Berarti 2017 Makin mau minum lagi. Minum sudah apa? Minum aja. Ini yang di gelas habis masih ada sponsor. Heeh. Nggak nanti. Enggak sih belum besok. masuk sponsornya, kalau mau masuk silakan masuk teh pucuk. Mm-mm. Sama sponsorin kita ya kan. Iya. Oke. Ngobrol apa nih? Dari kisahmu dong, Ti. Katanya kamu kan Kamu boleh sih, nggak dibahas ini? kamu sih bilang baru putus. Iya. Begitu kah? Jadi kan kamu langsung kunda. Sebenarnya aku tuh udah ngomong berputus. Cuma storyku itu kalian lihat-lihat. Enggak, aku dapat selentingan dari berita teman-teman Anda juga sih. Yang mana itu? Aduh maaf ya sebentar. Katanya Esti lagi galau. katanya, Aduh. katanya Esti lagi galau. Yang mana? Temennya dia mantanku bukan? Ya. Udah jadi nikah gitu loh katanya. Oh, kan? yang habis itu datang ke nikahan, habis itu nangis. Oh, itu teman saya. Aduh, pintu nggak bisa dibuka lagi. Tolong. Oh iya Justru Pak. aku ngomong. Saya habis putus bulan kemarin. Gimana tuh rasanya ditipu tuh? Hah? Langsung Aduh. dia langsung ngeblok-blok. Coba ke tanya dulu Oh, iya. kenalannya di mana. Oh iya. Gitu kan, PDKT berapa lama? Jangan langsung cek gitu Ya loh. sudah. Berarti nggak PDKT dong. Pacarannya berapa lama? PDKT, sudah? PDKT dulu. Oh iya, PDKT berapa lama? Pendekatannya awal baru kenal sama dia tuh di tahun berapa?
Ya saya mah sukanya yang ekspres gitu kan, sebulan kenal pacaran. Oh, masih Nggak ekspres. salah, nggak salah. Masih ekspres saya dong. Iya, Seminggu sekarang kenal itu kan- pacaran. Sekarang itu kan sistemnya ekspres kan, ya Ya bagi kan? teman-teman yang ekspres nih, contoh 2 nih sudah, ya kan. Hubungan juga ekspres. Enggak, kita cari ekspres itu karena takut jadi adik kakak. Takut kayak udah ayang-ayangan tapi nggak jadi. Iya. Anjir, Gitu loh. Aku mau ngolok dia, aku yang kena lagi. Aduh. Gitu Iya, loh. kalau- Jadi kan lebih baik langsung diberikan ini loh hubungannya gitu daripada ayang-ayang udah makan apa belum tapi nanti sama yang lain kamunya nggak bisa marah. Iya. Iya, Kena ya. jadi saya itu kenal ya 2020 kenal itu tuh maaf ya kita bersentuhan jadi 2020 itu bulan Agustus kenal, September itu pacaran. Nah di awal pacaran itu memang aku nggak yang pacaran cuma kayak main-main gitu aja, nggak mau. Dari awal tuh aku udah ngomong kalau misalnya emang kamu mau sama aku maunya serius gitu kan. Aku nggak mau kalau cuma main-main, jalan-jalan gak jelas, gak ada tujuannya, nggak mau. Mending iya bener, yang penting ya kalau misalnya emang kamu mau serius, ayo ada tujuannya nikah, aku bilang kayak gitu. Dia bilang iya aku serius kok, dia ngomong kayak gitu kan, tapi kasih aku waktu 3 tahun, dia bilang gitu. Karena kan Si cowok yang ngomong itu. yes benar, kasih aku waktu 3 tahun, aku bakal nikahin kamu, dia ngomong gitu kan. Oh oke, namanya perempuan udah dibilang kayak gitu kan secara nggak langsung dia janji dong, biarpun tidak menyebutkan aku janji gitu kan, tapi kan secara nggak langsung dia bilang kasih aku 3 tahun, aku bakal nikahin kamu. Oh ya udah, janji nih orangnya kan. Ya udah pacaran nih 3 tahun, nabung tuh dia nabung sih, bukan kita ya. Aku kemarin itu mau bantuin untuk nabung nikah, tapi dia nggak mau. Dia bilang Gengsi lah ya laki-laki lah ya kan, dia bilang nggak usah, aku aja yang nabung, dia ngomong gitu. Ya Jadi udah nabung sendiri-sendiri. ya, jadi kayak aku nabung, dia nabung. Nah tapi dia nabung itu di rekeningku, jadi kita kayak kesepakatan buat rekening ya kan, buat rekening atas namaku, tapi uangnya itu di dalam uangnya dia, ATM sama si buku tabungan juga dia yang pegang gitu loh. Jadi cuma datanya aja, dataku Ya, gitu namanya kan. nama kamu. Bener, jadi kalau misalnya emang mau ngambil di bank yang nominalnya gede itu harus Pakai pemberitahuan tanda aku. tangan. Nah, gitu kan. Oke. Ya udah gitu, oke. Udah pacaran LDR 2 tahun gitu kan. Nggak sempet LDR. Loh, Emang kemarin saya putus LDR, Pak. Putus itu karena LDR. Enggak. Jadi posisinya saya putus tuh LDR loh, Pak. tapi sebelumnya Sebelumnya emang LDR juga. awal-awal kenalnya maksudnya awal pacaran. kenalnya itu masih di Balikpapan, Oh. masih sama-sama di Balikpapan. Nah, tapi LDR-nya ini gimana nih? LDR-nya kayak apa? Beda kota atau Beda provinsi, dia di Kalteng, saya di Kaltim. kirain dia Kalau dia LDR hatimu, beda dia perasaan di juga hatimu. udah. LDR beda perasaan juga Ya udah. gagal jokesnya dia gagal. Gagal, dipotong-potong. Minum dulu lah. Gagal. Aku tahu mau ngomong apa kamu, dia di Aku juga hatimu. sebenarnya tahu. Dia di hatimu. Di Kamu hatinya hati. dia. Udah, LDR beda provinsi sampai beda perasaan juga udah. Itu kan yang Anda mau? Iya. Udah, jadi Kali ini saya kalah dengan kamu. Kali ini kita buntu. Dipotong sama-sama Berarti, berarti uang itu sampai sekarang belum bisa diambil dong. dia ngambil pelan-pelan. Jadi kan kalau misalnya rekening itu ada limitnya ya. Setiap transfer 10 itu juta juga. enggak, kalau aku kan BSI. BSI itu cuma 2,5 juta. Betul. Ya kan? Iya, BSI itu Iya. kecil. Berarti dia harus setiap hari ngambil. Iya, setiap hari. Aku tuh sampai karena ya sakit hati juga loh. Udah putus nggak jadi nikah, ngelihat uang nikah diambilin kan sakit hati ya. Dikit-dikit lagi. kapok. Dikit-dikit ngambilinnya. Jadi saya bilang, jadi aku bilang gini, nanti kalau misalnya kamu cuti, cari satu waktu kita ke bank sama-sama. Aku bilang gitu kan, kita ke bank sama-sama, kita urus pengembalian dana. Aku bilang kayak gitu. Udah bener-bener nggak pakai yang bahasa santai lagi, udah gitu kan, bahasa formal deh, pengembalian dana. Terus sekalinya dia nggak mau, dia maunya ngambil pelan-pelan aja. Takut. Ada yang sekali langsung blek duit semua puluhan juta ada di Kamu rekeningnya galak dia. sih orangnya, makanya dia takut. Kita aja takut. Iya.
Ya mohon maaf Pak, didikan gimana dong? Betul. Iya, jadi sebenarnya Ya, sebenarnya kita kemarin tuh kenapa kayak cancel kita bingung cari tempat. Aku mengajukan ayo sudah di rumahnya aja. Kata Irfan takut dia apa? Takut tidur. Iya kan? Takut disiplin waktu kita. Takut jam 10 kamu udah pulang. Ya, jadi begitu. Jadi ya udah dia ngambilin pelan-pelan tuh uang di rekening. Lumayan lah puluhan juta gitu kan. Terus sudah aku juga ya putus ya karena dia yang selingkuh gitu kan. Oh, jadi diselingkuhin. Iya Pak, diselingkuhin. Memang Selingkuhannya ini ya temannya dia juga yang saya kenal. Emang udah takut tidur emang. Itu loh, jadi Aku udah berani ngomong sumpah, aku udah berani ngomong. Itu di ujung mulut tuh sumpah. Di ujung mulutku malah kami ngomong. Anjir. justru dia takut, makanya nggak berani ketemu. Kalau iya. dia berani kan pasti ke rumah saya minta maaf sama mamah dong. Iya, tapi setidaknya dia berani untuk selingkuh. Iya, itu dia nggak mikir panjang. Padahal lo kantornya mama sama rumahnya dia kan deketan. Oh, iya kan? Berarti kalau mau keluar dia lari tuh. Gitu, jadi dia tuh selingkuhnya tuh sama temannya sendiri. Dan temannya ini tuh udah tahu kalau kita itu udah ada pikiran mau nikah, udah nabung, udah ketemu orang tua tuh udah tahu semuanya si perempuan ini. Emang teman makan teman tuh sakit ya? Iya emang kok. Emang sensasinya mantap. Iya, emang ada kayak tantangannya sih gitu kan. Ya udah, Gelisah-gelisah gimana gitu ya kan. kalau ketahuan paling ya pucet gitu Ya. kan. Paling ngegas pembelaan gitu. Hmm. Ya udah, habis dari situ kan ketahuan nih. Awalnya ketahuan tuh juga karena emang feeling aja sih. Maksudnya dia mutusin aku tuh alasannya klise banget tau gak? Masa cuma gara-gara takut ngecewain kamu? Basi. Takut Kenapa bikin ngegas sih? Oh iya. Kenapa kamu ngegas sih? kasar ya. Aku takut bikin kamu sakit hati. Asik. Tolong nanti diedit ya terakhir itu ya. Terkadang kan ya, terkadang percaya itu juga nggak baik ya kalau Iya. percaya. Padahal ya, pokoknya udahlah gitu kan. Masih kayak perjuangin nih, karena ya aku udah mau tutup telinga, tutup mata deh gitu kan. Ini aku udah serius, udah mau nikah, udah orang tua udah oke, udah nggak apa-apa nikah, udah nerima jelek buruknya dia tuh udah diterima semua. Orang tua aku udah legowo gitu kan. Walaupun susah ya. Nah ya udah gitu kan, sekalinya kok feeling nggak enak nih. Pulang kerja hari Jumat tuh, aku ingat banget hari Jumat pulang kerja kok kepengen banget gitu kan. Awal Agustus, awal bulan ini kok kepengen banget ya buka IG-nya dia gitu kan. Buka dong, namanya feeling seorang wanita itu sakiti. Buka DM IG, ada DM-nya si cewek. Sayang-sayangan. Kurang bersih mainnya. Kurang ayang-ayangan, say. Tar dulu. Emang dia gak punya WA ya kok ayang-ayangannya di IG? Iya kan, chat di DM sama chat di WA kan beda topiknya. Kalau di DM itu kan bisa kayak ngasih lagi apa nih yang booming di balik papan, nanti kirim. Iya sayang, nanti kita ke situ. Gitu. Mohon maaf ya. Aku tidak melakukan itu, jadi aku juga tahu. Oh, nanti cobain kalau gitu. Jadi skema itu beda-beda deh. Kalau di TikTok tuh buat ngirim kata-kata bijak. Kalau di Instagram tuh tempat-tempat yang lagi populer. Oke, berarti kali ini aku ngakuin aku noob asli, aku nggak tahu. Kalau di WA cuma untuk nanya kamu sudah makan apa belum. Ya kayak benar. gitu. Sama sayang lagi di mana? Ya. Setoran pap mana? Nah, Gitu. di situ. Kalau asik ya di DM IG. Baru tahu aku. Mainannya kurang jauh, kurang Ya, malam. maklum ya jombloku sudah akut ya berapa lama. Gitu. Ya udah, ya. Terus kan namanya cewek nih, capture dong, ya kan, mumpung ada bukti, capture nih semuanya. Habis itu tanpa babi bu lagi udah langsung kirim ke si cowok. Langsung telepon nih. Ini kok Asik. klimaks nih. Iya, asik. Telepon kan, oh jadi kamu selingkuh, gitu kan. Terus dia pembelaan dong, dia bilang kayak gini, rumpi ya. Apa dia bilang? Dia Ini bilang temanya bukan podcast lagi gibah. Oke. Dia bilang gini, enggak, kita tuh nggak pacaran, kita tuh cuma deket, gitu. Ya kan, emang kalau misalnya selingkuh harus pacaran dulu ya, bisa dibilang selingkuh kan enggak, ya nggak sih? Kan harus, ya kalau dengan kamu kayak
chat-chatan tiap hari intens, baru itu jalan diem-diem, ya kan, termasuk video call selingkuh. kan termasuk selingkuh kan. Terus aku bilang dong sama dia, masih pakai lembut nih, aku bilang sama dia, selingkuh itu nggak harus pacaran dulu baru bisa dikatain selingkuh, aku bilang gitu kan. Dengan kamu begini itu udah selingkuh. Kenapa kita langsung dengarkan gini, Ban? Bisa jadiin quotes kan untuk postingan kalian kan. Quotes untuk quotes. Gitu. Terus. Terus tapi dia tetap ngegas, dia bilang enggak Hes, dia bilang gitu kan, kita tuh nggak pacaran. Lah iya anjrit, gue bilang aku juga tahu kamu belum pacaran, bukan nggak pacaran, karena aku masih ada aku. Kalau misalnya udah putus dari aku kan kamu pacaran, gue bilang. Iya. Tapi sekarang pacaran kan? Belum sih, Oh, belum. cuma nanti bulan depan dia mau datangin si cewek itu ke Malang. Oke, kita lanjut. Sorry ada sedikit problem tadi yang di luar perkiraan. Sampai mana tadi kita pembahasan kita? Apa ya? Sampai dia Di Malang. mau ke Malang. Ya, aduh ntar ya posisinya nggak enak. Kita ini sebenarnya nggak tahu konsepnya apa. Enggak jalan aja. juga. Piknik kok kita. Iya. Hah? Ya gitu, jadi dia mau ke Malang. Mau datengin cewek ini. Padahal ya Pak, pas pacaran itu wacana mau liburannya itu sama aku. Jadi mau staycation sama kamu? Iya, mau liburan gitu kan. Tapi ternyata malah lebih pilih selingkuhan. Tapi setidaknya kamu aman akhirnya. Iya, Kamu akhirnya percaya saya lah aman. selingkuh itu pasti lebih menarik. Iya benar, tapi itu hanya sementara. Betul. Ya kan? Sementara kan. Apalagi kan dia lagi banyak duit. Ya. 40 juta tuh ya? 41 juta, Pak. Waduh. 41 juta tuh kalau dibikin foya ya. Kita sabar-sabar. Pelan-pelan ya kan, sampai mak jalan tuh jarang banget. Dipakainya ke selingkuhan. Kemarin tuh segitu jadinya motor. Ya. Nah, dia nggak tahu ya, dia katanya mau beli motor juga. Paling pakai uang nikah sih. Kalau enggak ya berarti dipakai buat nggak tahu, mungkin mau biayain si selingkuhannya S2 kali. Kan selingkuhannya mau Nyindir S2. kali ya mulut Anda ya. Emang Anda kita kenal berapa lama? Kemarin Pol susah diselamatkan. Biasanya aku yang menyelamatkan, ini susah diselamatkan. Aku Ini betul-betul tanpa sensor. Tapi ini Sangat susah. ditayangkan enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Enggak Karena apa-apa. ini sesuai dengan keresahan hati Anda kan. Yang penting ini kita Iya, tidak benar. menyebutkan nama. Enggak, tidak saya nggak pernah nyebutin nama. menyebutkan Cuma siapa dia. ya kalau teman-teman saya yang nonton sih ya pasti mereka tahu. Nggak pasti bilangin, "Wah, ya sih curhat lagi." Iya, cerita mati lagi kata. Aku pun bikin podcast begini dibilangin, "Wah, curhat lagi masalah dia." Padahal iya juga. Iya, Yang selama pokoknya ya selama ini enggak pernah curhat sama aku. Aku Iya. nyimbangin kalian semua. Wow. ya karena kan kalau Anda curhat itu masalahnya udah lampau banget. Aduh. Itu loh, itu Kenapa? udah berapa tahun yang lalu. Aduh. Kita kan baru kemarin sore. Nah, Masih aku saya- sama dia berdua semua lagi. Salah. Saya kan baru bulan lalu. Ketahuan selingkuhnya kan baru awal Nah, bulan. Setelah ketahuan selingkuh. Oh, balik lagi nih. Berarti bareng-bareng dong Cobek kita. lagi. Bareng-bareng dong kita berarti dia. Iya ya. Senasib kita. Kamu nggak diajak. Angin. Bareng-bareng. Apa? Balik ketahuan selingkuh kenapa? Iya, habis selesai itu dia ngakunya gimana? Nggak mau ngaku memang sudah. Ya kan dia sudah terpojok, tersudut lagi kan. Ya, Ya, mau kita nggak laki-laki mau tahu sudah. lah. Mau Kalau sudah nggak mau terpojok tuh sudah. udah bohong demi Karena- kebaikan ngomongnya. Karena semakin kamu bohong semakin bodoh. Aku juga pernah posisi itu lagi. Aku di posisi itu juga kemarin. Iya, semakin kamu bohong semakin bodoh. Mending kamu jujur kan. Awalnya dia memang udah jujur. Dia bilang itu dekatnya itu memang dari bulan Juli. Aku bilang Juni apa Juni. Aku bilang nggak mungkin dong kamu tiba-tiba punya perasaan di bulan Juni, pastikan sebelumnya ada proses. Aku bilang gitu. Sudah, ngomong aja, jujur aja. Gue bilang gitu kan. Kenapa jadi balik papan sekali? Enggak apa-apa, soalnya kita bisa FYP. Udah jujur aja, aku bilang. Aku tuh nggak marah. Sebenarnya kalaupun kamu putusin aku kemarin gara-gara kamu bilang kamu punya cewek lain atau sayang sama cewek lain pun aku nggak masalah gitu lah. Yang penting tuh jujur gitu kan. Tapi masalahnya dia dari awal tuh nggak jujur. Dia pakai alasan yang ya klasik banget.
Ya. yang mau kupikirin, mau kuterima pun nggak bisa gitu loh Ya, kan. kalau semua orang sistemnya jujur, nggak ada yang penuhin penjara. Iya sih bener juga, cuma kan kemarin dia bilangnya aku itu orang yang jujur gitu. Kalaupun semua orang jujur, nggak ada yang namanya cerai. Tapi sekarang kayaknya cerai kebanyakan ekonomi pak, Ya, selagi daripada ekonomi kan selingkuh. pasti dibalik-baliknya ada yang Iya mendanai. juga sih, bener. Ya pokoknya begitu. Akhirnya ada satu yang bisa diselamatkan. Aku tadi diam aja bingung mau bahas apa. Bangke, Saya juga obat. bingung ini kan disuruh Iya. ngomongnya ngalur ngidul pokoknya. Ya pokoknya dia ya karena udah terpojok tersudut, akhirnya ya dia ngomong kalau misalnya emang awal mulanya itu dia jalan sama si cewek ini, gitu kan. Kapan? Kutanya akhir April itu pas puasa mau dekat Lebaran. Dia Mundur lagi cuti. dari Juni ke April lagi nih. Iya, lagi nih. ternyata dari April itu pas dia cuti, aku pas sibuk masak dong buat Lebaran kok, Ya, ya kan? Berarti dia yang sering bangunin sahur, ngingetin buka puasa. Mohon maaf dia nggak puasa. Oh iya. Mohon maaf nih dia nggak puasa. Salah lagi. Udah lagi nah. Cewek ini bangunin mantannya sahur kan, buat nyuruh mantannya bangunin isi sahur. Enggak juga. Saya dibangunin alarm. Oh iya kan. Gitu loh. Jadi Alarm lah yang tetap berjasa dari iya hidup kita. benar. Pokoknya cintaku alarm. Ya. Gitu. Nah, aku mau nanya nih, Apa tuh? setelah kamu ngalamin ini kan, sakit hatimu gimana sih rasanya? Sakit lah. Nanya lagi. Biasa kan ada yang orangnya ibarat habis itu trauma, nggak mau lagi dulu lah untuk berhubungan atau bagaimana gitu kan. Kalau aku sih kayak ya kalau nggak mau berhubungan yang komitmen atau yang pacaran atau yang gimana emang nggak mau dulu gitu kan, karena masih takut nih. Tapi kalau misalnya untuk kayak sekedar temenan gitu kan, teman jalan, nongkrong, chat-chatan, ya biasa lo, welcome lah. Ya nggak sih, kayak Maksudnya kan banyak kan setelah ditahu nih kamu sudah ada sama orang ini. wah deketin, Pasti banyak tuh buaya-buaya liar datang tuh. wah mau saya kasih tunjuk ini. Jangan dong. Jangan. Wah, mau saya kasih tunjuk nggak? Banyak pak, banyak. Iya, kadang laki-laki kayak gitu ya, mencari kesempatan ya. Loh, Nah, seperti yang di nggak tahu lagi aku tuh. FYP, seperti yang di FYP tuh loh. Kalau misalnya cewek cuma upload lagi galau nih atau quotes galau, nanti kan langsung kayak kamu kenapa? Ya sih, Sini kayak cerita gini. sama aku. Alasan pegang Pak. Kamu kenapa? Cerita aja, gak ada apa-apa. Tapi pegang-pegang ya. Ya kan Itu bisa kalau lagi kayak gitu. kenal. Oh, Kalau lagi iya, kenal iya. kan. Kamu lagi Kamu kenapa? Sini cerita sama aku. Ada masalah apa? Apa sih? Gitu-gitu Kalau kan. udah halusnya sabar ya, kayak Iya. gitu aja. Dasar nanya tapi sabar ya. Sudah, udah sedih. Ngapain harus Udah, disedih? jangan dipikirin. Tadi kok dibalas, iya nggak apa-apa kok. Kenapa memang kenapa sih? Wah langsung panjang. Anjir. Ya Langsung sudah, panjang tuh. timbang kamu bad mood, gabut Ya udah, terus, ayo jalan yuk. nonton. Beber sendiri ya, aku juga singkip nih. Aduh, kalau itu saya skip saja. Iya. Ya itu sih trauma iya, takut iya gitu kan, kayak kapok ntar aja lah gitu kan. Tapi mamaku tuh juga bilang gini sih, mamaku juga kecewa. Kayak Ya orang tua pasti kecewa. ya kayak kamu tuh udah toleransi yang apa banyak banget gitu nah ya. Gak usah disebutin lah nanti. Oke. Ya. Aduh gitu kan. Berat. Pokoknya jauh lah gitu, jauh nih pokoknya. Toleransinya udah jauh banget gitu kan. Tapi malah disia-siain gitu loh, udah nungguin juga. Dan mamaku tuh sebenarnya dari awal juga emang udah ragu sama si cowok ini karena mungkin orang tua ya, jadi dia punya feeling ini Iya. laki-laki bener apa enggak, baik apa enggak, serius apa enggak gitu. Tapi terkadang feeling orang tua, terutama orang tua ibu ya, feeling itu lebih kuat Iya. untuk anaknya. Oh yaudah berarti semua gebetanku aku sodorin ke mamaku aja ya, mah liatin dong. Nah, iya benar. Iya bener ya. Aku pun mengalami. Mah, Nah, Mama apalagi kan. kenal sama aku kan, Mah? Ya, Tapi kayaknya mamaku juga sama aku udah deh kayaknya, sama aku udah kenal. dia kan udah dekat. Aku pun mengalami beberapa kali aku punya hubungan, kalau mama aku tuh berasa nggak serap pasti nggak Enggak bisa. gitu ya. Dan itu enggak lanjut kalau kamu. Iya, enggak. Misalnya biarpun dipaksakan nih, Heeh. dipaksakan dan dia juga memaksakan hatinya nih Ha-ha. untuk menyetujui, Ha-ha. untuk merestui juga nggak bakal berjalan mulus sih menurutku. Karena beberapa kali aku seperti itu.
Yang terakhir pun begitu. Ya, Aduh keceplosan. Tapi untungnya- Tapi sudah sampai bunga tunangan. Ya saya kan ini menyensor, Bapak malah menyebut. Saya ini baik loh menyensor. Udah ada lagi di sensor. Sudah tahu Oh, semua. jadi udah tunangan tapi habis itu nggak selesai ya? Siapa Iya. suruh tunangan undang-undang aku kamu? Siapa suruh tiba-tiba posting undang lamaran? Pernah ngomong nanti kamu tunangan kamu yang temenin aku foto ya. Sekalinya tidak. Kan semua itu udah datang. Cuma dapat cerita saja. Boro-boro nih ceritanya ada cerita sama aku. Tapi memang kalau yang ekspres itu nggak sehat ya? Iya, aku pun mengalami itu. Nggak sehat ya. Kenal seminggu, pacaran, sebulan, tunangan. Oh no. Ternyata ada lagi yang lebih gak waras daripada. Lebih tidak waras. Kamu merasa hubungan tidak waras, saya lebih tidak waras. Aku dari tadi juga diceritakan anjir aku kayak ngerasa aku dulu begini nih. Sekarang lebih tidak waras lagi. Iya. Ya, pokoknya seperti itu kisah cinta saya. Ah, Sampai akhirnya saya menemui orang tuanya dan keluarganya. oh, jadi kamu Tapi baik loh, baik Iya, loh. bagus. Niatnya Ya, bagus. karena Pamit ya kan. ya karena kan gimana ya, aku kenal sama keluarganya baik-baik gitu Betul. kan, dikenalin baik-baik, kenal sama kakaknya baik-baik, sama adiknya baik-baik. Jadi kayak ya aku pamit juga baik-baik, biarpun memang endingnya nggak baik gitu kan, tapi setidaknya ya aku ngejelasin nih kenapa aku putus, biar keluarganya itu nggak bertanya-tanya, dan biar aku juga menyelamatkan harga diriku dong sebagai perempuan. Betul. Karena kan kita nggak tahu nih kalau misalnya si cowok ditanya kamu kenapa putus sama Hesti, belum tentu dia jujur dengan kesalahannya dia dong. Betul. Ya kan, nanti pasti yang ada si pihak perempuan yang dirugikan, namanya yang jelek, pasti dibilangnya oh Hesti selingkuh ya, Hesti ini nih, padahal enggak, saya di sini setia sekali. Berarti kemarin aku juga termasuk yang salah ya. Iya, Berarti besok aku harus pamit nih. ya. Enggak, tapi aku sudah ada niatan mau pamit. Ah, Cuman belum ada. kesempatan dan Kesempatan. waktu saja dan Kalau keberanian ya. Kalau waktunya ada, keberaniannya ada, kesempatannya yang nggak ada. Oh, iya. Aku sudah Masih- bertahun-tahun belum ada pamit. Ya sudah Pak, kalau itu udah basi, nggak usah. Aku baru pamit ke Udah kakaknya bahagia, aja. udah punya anak. Iya. Sudah dong, jangan diperjelas sama siapanya. Mau disebut nggak nih? Jangan. Kayaknya dia sering nonton ya, Pan ya. Iya. Oh iya ya. Oh iya, betul. Jangan ya. Tahu lah. Karena kamu ya. benar kata Esti benar. Apa istilahnya kita datang ke sana baik-baik, kita pergi juga harus baik-baik. Ya, gitu. Walaupun kemarin aku baru pamit ke kakaknya aja. Paling nanti aku datang ke sana. Terus kita bikin lagu pamit. Ya. Iya, nggak gitu. Ya pokoknya pamit. Ya aku ngomong sama orang tuanya, Bu, Hesti udah nggak bisa sama-sama lagi. Aku bilang gitu kan. Kenapa? Dia bilang gitu Jadi apa yang kan. haus? Ya si ini udah punya perempuan lain dan dia lebih memilih perempuan itu daripada Hesti. Memang kalau untuk hubungan Hesti sama si A ini emang serius, udah sampai tahap nabung segala kan, udah mempersiapkan semua dan harusnya tahun depan saya nikah. Iya. Kan? Oh, kan itu. Iya loh, tahun depan harusnya Iya. saya nikah loh ya. Hmm. Tapi nggak jadi gitu kan. Padahal kamu orangnya enggak muluk-muluk ya dia. Enggak, Dia ya juga Allah. enggak terlalu banyak anu juga sih. Enggak. Yang penting- Expose juga. Yang penting Enggak. bisa sah aja ya. Iya, saya tuh nggak tahu ya. Adiknya sih sampai bilang saya tuh kayaknya terlalu baik ya. Yes. Ya, jadi saya tuh nggak pernah ngasih syarat ke laki-laki. Maksudnya syarat di sini kan biasa kalau perempuan itu dari keluarga perempuan minta mahar, ya kan, nominalnya sekian, Terus jujuran, karena saya ada banjarnya, Iya. nominalnya sekian. Nah, tapi aku tuh kayak enggak gitu loh, maksudnya ya kayak di Islam aja lah ya, kalau perempuan itu murahkanlah maharmu, ya kan, sedangkan kalau laki-laki itu kalau bisa tinggikanlah, ya nggak sih, untuk si perempuan. Jadi aku tuh nggak mau yang kayak jujuranku 80 juta, 100 juta, ngapain gitu. Nah, Ada tuh tapi tuh. iya benar sih, Ada, ada di lingkup saya ada. tapi kan kalau ibarat dibikin Tapi ada juga yang kayak gitu untuk menyulitkan laki-laki kan. Ya. Ya memang Iya. sengaja. Ya, ada juga yang itu alibinya untuk melihat kesanggupan laki-laki. Hmm. Ya kan, tapi kalau saya itu tidak setuju Bapak, karena kayak cari uang sekarang susah. Lebih baik kamu nikah sederhana, setelah itu kau punya tabungan banyak, enak hidupmu nusa. Kalau saya mikirnya tuh gini, udahlah nikah di KUA aja, ya Hmm. kan, modal 5 juta juga
KUA dekor paling berapa sih bayar penghulu, ya udahlah sejuta gitu Iya, kan. sebesar-besarnya nggak paling habis 10 juta. Pokoknya di bawah itu kan. Ya itu megah udah. Heeh. Ya makan soto aja dah di rumah, kalau enggak akad di rumah. Iya beneran, akad di rumah gitu kan, panggil keluarga. Yang penting itu kan poin utamanya nikah itu kan akad ya. Betul. Kalau misalnya untuk resepsi itu kan pesta aja, buat ngasih tahu nih orang-orang kalau misalnya oh anakku nikah, Ya, betul. habis itu selesai. Nah aku tuh nggak mau yang kayak nanti nikah itu terlalu memaksakan gede-gede, habis itu punya utang, Betul. ya Betul kan? lagi. Atau enggak nikah gede-gede, tapi habis itu ngontrak, tinggal sama mertua, duh gak enak, Iya. beneran. Enak Nanti- itu sendiri. Iya udah. kan? Jadi kamu mau kelahi banting piring kah, mau kamu salto-salto kah, dah ada yang Iya, ngurusin. karena itu sudah jadi keluarga kecilmu. sudah Orang ada. tua taunya kamu bagus-bagus aja, nggak tahu kamu di rumah bebacok-bacokan. Kenapa salah salto? Dan kayaknya Mau kamu ngeng pindah-pindah tempat kah? astagfirullahaladzim, hajar kepikiran udah sampai segitu lah anjing. Cabulnya temen-temen sekali. Tuh kan ada lagi yang lebih parah daripada aku. Tapi dari ceritanya sini kita dapat pembelajaran istilahnya menjadi yang terbaik ternyata nggak baik. Iya Iya kan? Pak, positive thinking juga nggak bisa Iya. ternyata. Percayain ke Anjir, dia apa? mulai nguatkan pos gitu. Terus nggak usah dah. Lu lanjut. Iya, terlalu percaya itu juga nggak baik ternyata. Iya, aku percaya banget loh sampai temennya itu ya. Jadi mereka itu kan kalau jalan itu sampai tengah malam ya, nongkrong itu sampai tengah malam. Ada 4 orang nih, A, B, C, D, gitu kan. A, B, C, D. Si A ini sama si B itu cowok, C sama D cewek, ya kan. Nah C sama D ini kan mereka satu motor, pulangnya itu dari Kampung Baru, ya kan. Cewek nih, otomatis kan mereka kalau dari Melawai ke Kampung Baru melewatnya jalan minyak dong, Iya. ya kan. Oh, sangat tahu sekali penonton kita Melawi dan Kampung Baru. Iyalah, Anda kawasan Kampung Baru pasti tahu cerita ini. Gitu kan. Nah, terus karena saya ini perempuan gitu kan, dan itu udah jam 12 malam, jam 1 malam. Jadi kan kayak kalau misalnya perempuan pulang sendiri itu kan kasihan. Bahaya kan? Karena ada si A sama si B, pacar saya ini ex saya ini si A. Saya ngomong, udah antar aja dulu temanmu yang perempuan Baik itu, sekali. antar Kurang pulang baik ke rumah, apa? ikutin sampai rumah, pastikan dia itu selamat sampai rumah, nggak cacat, tidak dibegal, apalagi sampai diperkosi sama Aku mau ngomong sama laki-laki. kamu nih. Ternyata rumahnya di Enggak, Oyo. enggak, aku mau ngomong sama kamu nih. Ini tahun berapa ya? Hah? Ini tahun berapa? Aduh, 2022. Nggak ada aplikasi Maxim, Grab, dan Gojek. Masalahnya mereka bawa motor, satu motor berdua. Sudah Mereka Emang? bawa motor semua. Oh. Gitu. Si cewek ini bawa motor. Jadi kayak ya udahlah gitu Takut kan. dibegal di hutan jalan minyak. Iya kan itu sepi Pak, gitu loh. Yang tidak terlihat aja banyak, apalagi yang kelihatan, gitu kan. Baik sekali ya punya pacar seperti Anda. Iya, sangat mulia loh saya ini. Daman kali ya. Damai loh. Kenapa nggak sekalian kamu suruh temanin dia tidur, dia takut kau tidur Tiga dulu. kali. Boleh, Boleh lah ya, Boleh. 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 Kalau Sudah perlu, kita pacarannya. kalau perlu video call, Nah, bobo boleh. bareng, nggak Slip apa-apa slip saya. call langsung bertiga. Aku langsung kayak gini aja lah, aku bingung sama pacarannya. slip call langsung bertiga. Iya loh, boleh. beneran. Aduh. Saya loh yang suruh udah antar aja dulu si C sama si D ini pulang, kasihan, takut dibegal, takut nanti kenapa-napa karena perempuan. Oh. Coba dia laki-laki mah saya biarin gitu kan, karena saya masih baik loh gitu kan. Tapi setelah kejadian ini tuh langsung saya mikir kayak kalau tahu kemarin biar aja lu dibegal, diperkosi, bodo amat gue gitu. Tapi kan nggak boleh juga, kasihan, karena kalau misalnya itu di posisi kita juga kan kita pasti kayak minta pertolongan dulu. Betul. Gitu. Tapi Anda terlalu baik. Iya, sekali jadi salahnya itu orang. nggak cuma Anda yang ngomong, teman kantor saya juga ngomong begitu. Untung aja depan kamera. Kalau di belakang kamera ini goblok kamu ya soalnya. Saya udah biasa Pak dibilang begitu. Sudah makanan sehari-hari. Aduh. Tapi ada pembelajarannya di situ ya. Banyak pembelajaran. Setidaknya kamu akhirnya tidak menikah dengan orang yang Ya benar. Akhirnya itu Kakaknya jalannya. pun juga bilang, ya alhamdulillah kamu dikasih tunjuk gitu kan. Allah masih sayang sama kamu, masih dikasih lihat nih semua keburukannya. Karena memang pas putus itu Pak, saya kayak tobat tahu.
Alhamdulillah Iya. temanku akhirnya tobat. Alhamdulillah kan. Yang di ujung sana juga tobat, yang di tengah tobat. Iya, Anda kapan? Saya sudah tobat dari lama. Saya tobat Alhamdulillah. sampai Rukia kan kemarin. Alhamdulillah. Dia yang di Rukia, aku yang kena. Ya, jadi saya tobat gitu kan. Karena galau tuh. Nggak mabok kan? Ya, enggak sampai mabok. Saya enggak ngerokok aja saya enggak berani. Itu aku yang mabok. Sudahlah, nggak usah kamu nyindir. Tuh, jadi karena lagi galau kan. Ya, biasa kan kalau manusia itu tempat pelariannya kalau galau tuh kan langsung sosok mengadu kan. Jadi saya mengadu lah gitu, minta. Ya, kalau misalnya memang ini laki-laki ini baik, tolong dikembalikan gitu kan, dipermudah jalannya. Kalau misalnya memang tidak, ya tolong dijauhkan, diberikanlah jalan petunjuk yang buat aku tuh nggak sama dia gitu. Betul. Nah, ternyata semakin aku berusaha, jalannya itu semakin jauh gitu loh, semakin dijauhkan Ya itu gitu. yang aku rasain kemarin. Ya, sampai pada akhir nih baru banget kebakaran landasan kemarin, kalian semua tahu, itu aku sholat di At-Taqwa. Sholat di At-Taqwa, di situ aku sholat jamak. Jadi duhur ketemu asar. Di situ aku 2 kali berdoa. Minta kebakaran. Bukan dong, minta dipadamkan lah. Oh iya. Enggak, di situ aku berdoa kayak ya Allah, kalau misalnya ini terakhir, kalau misalnya emang dia baik untuk aku, tolong didekatkan, tolong diperlancar, tolong dipermudah. Tapi kalau misalnya memang dia tidak baik untuk aku, tolong dijauhkan. Ini yang terakhir aku berdoa, ini yang terakhir aku memohon, aku bilang gitu. Sampai akhirnya aku balik ke kantor. Balik ke kantor tuh kayak ya udah biasa aja gitu, nah nggak belum plong lah. Masih biasa aja gitu kan, cuma kayak lebih tenang gitu. Terus aku iseng nanti pulang hari apa, kan dia pulang hari apa, hari Sabtu. Aku pengen ke Samarinda gitu kan, aku pengen ke Samarinda. Ya udah, minggunya ke Samarinda. Terus ya aku nanya dong, emang kamu nggak capek baru balik hari Sabtu terus minggunya ke Samarinda, Senin training di kantor, aku bilang gitu kan. Kalau misalnya emang kamu capek, Kenyang. alhamdulillah martabak. Kenyang dengan omongan janji-janji manisnya dia. Itu Aduh. diabetes itu kan. Kalau misalnya emang kamu capek, ya nggak apa-apa gitu kan. Next time aja, daripada nanti nemenin aku tapi terpaksa. Iya. Nah, padahal konteksnya terpaksa ini kan terpaksa yang karena capek tapi masih mau nemenin kan. Nah, tapi dia ternyata nganggepnya lain. Salah persepsi. Ya, dia nganggepnya ya mau di gimana pun kan tetap nggak bisa gitu. Nah, hatiku tetap nggak bisa. Dia ngomong kayak gitu. Oh, oke, saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, untuk yang terakhir aku bilang, jadi ini udah nggak mau diusahain, aku bilang gitu. Terus katanya, udahlah Hes, dia bilang gitu kan. Terus udahlah Hes. Iya, udahlah Hes, ini itu nggak bakal pernah selesai kalau misalnya kita nggak ketemu. Dia ngomong gitu. Akhirnya aku bilang, udah, ini terakhir, aku bilang gitu kan. Kalau misalnya emang kamu mau lepas, oke, aku lepas, aku bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang kamu mau lanjut, oke, kita lanjut, aku bilang gitu. Akhirnya dia mau lepas, ya udah aku lepas. Aku bilang, oke, aku lepas kamu, makasih buat semuanya. Ternyata ya aku nggak nyesel, aku bilang gitu kan. Aku nggak nyesel, sampai sekarang aku nggak nyesel kok kenal sama kamu. Setidaknya ya aku udah ngasih kamu yang terbaik yang bisa aku lakukan gitu kan. Sampai hari ini pun, sampai detik ini pun aku ngasih kamu yang terbaik, dan kamu lebih milih perempuanmu. Akhirnya aku dapat quotes. Iya. Kalau manusia itu selalu mengejar yang terbaik, dia bakal kehilangan yang berharga. Asik. Jadi Dapat kan? Iya sih. kan itu katanya mau di ending, gimana sih? Karena lagi ingat, biasa di ending aku lupa lagi ya, keluarkan aja. Mumpung Katanya ada kalau- sentilan gitu. Kalau memang dia yang terbaik kan, biarkanlah dia pergi kemana aja. Bagus ya. Kalau emang dia terbaik pasti dia bakal kembali. Kayak gitu. Tapi kayaknya saya udah tidak mau kembali, Pak. Gitu kan. Karena Kembalinya bukan kembali karena dia aja, makanya. dikembalikan oleh Tuhan ya kan. Ya Allah, jangan. Aduh, itu mah cepat atau lambat. Iya kan. Kalau Iya emang benar dia sih, dikembalikan ke Tuhannya, tapi cepat atau lambat, Pak. kembali, istilahnya kalau emang dia terbaik nih, kalian pasti disatukan nantinya. Dan dengan Enggak usah, makasih. kalau Makasih. Jadi berarti, di ya Allah nggak usah disatukan lagi ya Allah. Enggak usah repot-repot ya Allah. Amin. Iya beneran.
Kakaknya sampai nanya, enggak udah makasih. Tapi bagus deh, kan istilahnya belum sampai tahap apa ya? Menikah, serius. Serius lah, tahap lamaran lah ketemu orang tua aku kan. Mm-mm. Sudah dipisahkan gitu loh. Iya. Nah kemarin itu sempat Tahu kamu Dit? kemarin itu sempet loh aku bilang gini, kalau misalnya emang kamu mau balik sama aku, silakan datang ke rumah, bawa orang tuamu, ngomong kalau misalnya emang kamu serius, aku udah nggak mau basa-basi, balikan nanti kayak gini lagi. Ya dong, namanya perempuan udah dikecewain, kamu minta kesempatan, oke aku nggak mau nih basa-basi lagi gitu kan. Nah tapi dia bilang aku belum siap kalau ngelamar. Oke, kamu nggak siap ngelamar, yaudah kamu ngomong aja ke orang tuaku, minta maaf atas kesalahanmu karena kamu udah nyakitin anaknya mamaku, aku bilang kayak gitu kan. Habis itu kamu janji kamu nggak bakal kayak gitu lagi, kamu yakinin mamaku kalau misalnya emang kamu mau berubah, aku bilang kayak gitu. Nah mungkin karena dia emosi nggak berpikir panjang, dia mengiyakan tapi aku nggak percaya karena aku udah tahu ini nggak bakal bagus jalannya. Aku iyain aja sampai jadi hari ini dia bilang iya, besok dia bilang enggak, besok lagi iya, gitu nah kayak labil gitu. Ingin ku teriak. Terus itu dia mau balik, Cus. misalnya 5 menit sebelumnya dia mau balik, nanti 5 menit kemudian dia mau sama cewek itu, nanti balik lagi sama aku gitu loh. Jadi kayak oh ini aku ikutin aja dulu mainnya dia kan, sampai emang bener-bener aku nemu kartu asnya dia, udah ketemu kartu asnya, masih ku ikutin lagi mainnya dia maunya apa. Ternyata udah kebaca nih semua, udah kebaca pikirannya dia gimana, ya udah lepas tuh. Karena ya emang sesuatu yang yang dipaksakan tuh nggak baik. Betul. Biarpun apa ya, kalau katanya orang itu kan Allah itu memberikan kita pasangan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Aku memang pengennya dia nih jadi pasanganku, tapi kalau misalnya Allah bilang enggak, ini bukan jodoh kamu si ini, Iya. ya aku bisa apa dong gitu kan. Tapi ya tolong ya jodoh saya gitu kan, kalau Anda sudah tahu kamu itu jodoh saya, tolong cepet dong. Tapi kamu tipe orang yang Tapi ibarat bisa juga. ibarat nyari jodoh itu yang ibarat dengan status kerjaan yang sudah mapan nggak apa bagaimana gitu ya? Ya kalau mapan iya pak, maksudnya standar mapan itu standar orang beda-beda ya. Cuma kalau aku yang pasti kamu harus punya pekerjaan yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Paham gak sih? Kayak ya kamu harus punya gaji yang tetap gitu kan, penghasilan yang tetap. Karena kasarnya gini loh, kamu nikahin anak orang, anak perempuan gitu kan. Aku loh sama orang tuaku selalu dibahagiain, semua kebutuhanku dipenuhin gitu kan. Terus tiba-tiba aku ketemu laki-laki ini ngajak susah yang emang bener-bener susah ya, bukan yang mulai dari nol, tapi emang yang dari awal dia udah susah aja gitu. Ya susah, saya aja biarpun cewek kerja kok biar bisa dapet duit, masa dapet cowok gitu? Gitu loh. Gitu loh maksudnya. Saya tuh nggak pernah milih-milih kayak status sosial keluarganya, dari keluarga yang gimana, pendidikannya apa, enggak. Karena kalau kerjamu jelas aja. iya gitu. yang penting kerjaanmu jelas, kamu bertanggung jawab, udah Ya. Tupan. gitu. Kerjaan jelas, tanggung jawab, udah. Karena kalau misalnya kerja seni keliling ini kayak apa ya? Ya kita ini mengapa? Lagi panggilan nih, lagi penghibur. Iya, lagi menghibur PSK nih, pekerja seni keliling. gitu. Nama Gitu. Kok saya tuh karena kalau misalnya mau cari yang sepadan nih ya kasarannya, susah pak. oh. Susah pak. Ya jelas susah dong. Iya ya. Cari yang sepadan. Susah pak. Nah, Memenuhi kriteria orang tua tuh susah pak. iya, kalau Sulit. kalian tahu. Aduh. Tinggi kali. Tinggi kali, maka tadi Susah digapai. maka tadi kita bilang kita takut didor. Jangan kan gitu. Susah untuk ketemu pun juga susah. Iya. Anda ke rumah aja duduknya rapet kan. Aku ke rumahnya dia pun ditanya nyari siapa kamu pas itu? Gitu. Iya kan? Iya. Untung udah pernah ke rumah. Itu yang di rumah lama, rumah lama, jangan disebut merek ya. Di sini kok yang sini, di sini. Nyari siapa kamu? Nyari Esti.
Ngapain? Mau ngasih baju. Oh temannya nggak? Iya. Oh mas. Berarti baru ayahku. baru. Berarti ayahku, Iya. berarti ayahku. Kalau temannya, oh temannya ya mas. Kenapa? Nah, kalau gitu kenapa dong ngomong dari awal kalau kamu temannya? Iya kan? Kataku. Nggak tahu. Oh, panik duluan ya? Panik sudah dengan baju. Iya. Sudah sepeda. Baju dan dua. atribut ya Pak ya. Kalau mamanya sih dulu sempet kenal dekat. Nggak tahu sekarang mungkin bukan. Oh, udah, inget masih. Masih inget kan? Masih, aku kemarin bilang semalam aku bilang, itu besok yang Adit masih kenal apa inget kan? Ingat yang gendut tuh kan katanya. Mantap mah. Oh pintu udah kebuka nih satu. Apa yang dia belum kenal nih? Karena kenapa nak kenal sering ketemu dulu namanya. Iya. Daripada anaknya ketemu mah terus aku. Iya. Tuh. Lebih Dia sering mepet, ketemu mamanya dia daripada- mepet mamaku duluan loh. Sering ketemu sama mamanya karena dulu sering banyak job sama biasalah. Sama ibu-ibu. Ya. Kan. Ya, jadi begitulah cerita kisah cinta saya. Sebenarnya kisah cinta saya itu gitu-gitu aja, Pak. Dan pasti Pan, habis ini banyak nge-DM kita nanya, "Kak, itu IG-nya apa?" Oh, mau di-spill nih IG-nya? Karena biar penasaran, biar orang DM Iya. kita. Oh, oke. Biar ada yang nungguin podcast kita gitu nah. Iya, biar penasaran. Oh, kayaknya sih next kita bakal ada project lagi sih, Iya. gitu kan. Karena aku tuh nggak pernah habis bahan cerita. Iya. Kalau kamu Iya, di sini banyak kamu cerita daripada saya. Biasanya saya Iya, yang cerita nih. iya. Biasanya Malah kan saya Anda terdiam. nanya-nanya kan. Sekarang saya nge-spill sendiri saja. Belum ditanya sudah cerita semua. Yang Kita bingung. biasanya aku selalu menyambatkan Irfan, kali ini aku akhirnya tenang aja Iya. pikiranku. Enak ya bintang tamunya seperti ini ya, tidak usah dipancing. Sering-sering bintang tamu seperti ini. Iya, dan kamu siap-siap kamu ngedit ini sudah berapa panjang ini? Ini berapa jam ini ya? Ceritanya istri semua ini. Tadi kan sebenarnya kan ke pause sama itu. Ke-pause kan cuma berapa Gimana menit? sih? Lama loh. Iya sih. Aku pembelaan ini. Oke. Si Irfan sudah buka coach. Aku tahu itu. Langsung Ya saja. udah, pokoknya begitu. Pokoknya ya untuk cewek-cewek. Oh, jangan cewek-cewek dong. Terus semuanya. Cewek-cewek, aku Semuanya dong. notnya ke cewek-cewek. Karena kasusmu sama kayak kasus saya. Oh menurut iya saya. ya. Iya kan? Ya, Bedanya saya yang pokoknya- laki-laki nih. Oh, iya, benar. Kamu yang perempuan. Oke, pokoknya ya kalau percaya ya percaya aja, tapi jangan percaya banget gitu. Tapi kemarin aku tuh kayak apa ya? Ya udah nih aku kasih kepercayaan ke kamu, tinggal gimana kamu kelola gitu loh. Kalau misalnya emang kamu laki-laki yang bisa dipercaya, ya kamu bakal pegang kepercayaan itu gitu kan, nggak bakal neko-neko. Tapi kalau misalnya emang kamu itu tipe laki-laki yang sembrono, yang nggak bisa dipercaya, ya pasti ada aja gitu kelihatan gitu. Ya, istilahnya subuh-subuhnya bangkai bakal keciuman juga ya. Iya benar Bapak, jadi kita tidak perlu mengolek-ngolek lagi gitu loh kan, sampai typo kan lidah saya. Oke, sudah itu aja. Terus diputus lagi. Kepanjangan. Karena ini sudah. kalau misalnya mau Iya. diceritakan banyak ini. Kalau Lanjut ST ini dari putus, dia bakal ngomong terus. Iya, dan juga ini udah malam, saya suka. Ini bisa 2 jam. 10. Oke. Nanti kita tidur. Terakhir kata-kata untuk hari ini, Adit. Oke, seperti yang tadi gue bilang, kalau manusia mencari kesempurnaan itu terus-menerus, dia bakal kehilangan kebahagiaan dan sesuatu yang ya sebenarnya tuh ada di sekitar kita tapi tidak dapat. Betul. Nah, silakan yang lagi minum. Quotes-nya ada kata-kata. Enggak, tadi tidak? nggak di briefing tahu sebenarnya. Ya, kita Nggak di briefing. Memang kayak gitu, kita pengen itu. dadakan. Coba kalau di briefing kan jadi saya tuh Nah, dari pagi tuh udah prepare gitu kan quotes-nya. justru yang dari briefing itu malah ibarat menggambarkan perasaan yang saat ini. Gitu ya, Pak ya. Aduh. Ya, Beba. oke. Kalau aku ngutip kata-katanya dari Gus Miftah sih, Si Gus Miftah lagi, aku kayaknya tahu deh tuh. pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, Tapi tapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangan kita. tuh. Terimalah janganlah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah dia dengan sempurna. Asik. Enak ya Pak nyontek. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Bye bye. Jangan lupa follow ya. Ya.